Guys, saya jadi tertarik untuk membahas lagi tentang Loli lagi nih ya, gitu. Karena tiba-tiba muncul VT yang bicara tentang harusnya kita bisa membedakan karena yang bermasalah atau yang di blow up atau yang menjadi kasus di sini adalah kasus Loli dengan orang ketiga gitu. Jadi apa yang terjadi sampai rame selama ini dikarenakan orang ketiga. Oke, fine. Kita bicara kalau mau kita pilah Loli dengan orang ketiga yang menyebabkan kerugian mungkin baik secara materi maupun ya banyak kerugian yang sampai sudah dialami oleh Loli itu sendiri yang harusnya tidak boleh dibiarkan kalau itu berlanjut gitu. Yang pada akhirnya ibunya ikut turun tangan untuk menangani masalah ini itu karena memang yang namanya ibu ya tidak mau anaknya masuk ke dalam perangkap yang akhirnya akan merugikan masa depan anaknya itu gitu. Jadi VT tersebut sebetulnya menarik karena memang pemaparannya sangat akurat, disertai dengan referensi-referensi yang mengatakan bahwa hal seperti ini tidak bisa kita gabungkan gitu. Karena yang dibicarakan sekarang adalah kasusnya, kasus Loli dengan orang ketiga. Gimana tidak bisa digabungkan? Kita mengenal Loli, kita mengenal latar belakangnya Loli gitu, walaupun hanya secara visual lewat media sosial gitu. Jadi ya jangan juga bilang kalau tidak bisa digabungkan, gini case-nya berbeda. Ya kalau Anda mengatakan seperti itu, ya kalau begitu jangan singgung-singgung tentang hal yang berhubungan dengan perilaku atau mungkin berhubungan dengan pribadi gitu loh, pribadinya dia. Bicara tentang case-nya aja, kasus yang ada hubungannya dengan orang ketiga itu. Nah, di sini kita membahas kenapa terjadi kasus tersebut gitu, karena kita mengenal Loli dan keluarganya, dalam hal ini ibunya, sampai kenapa terbentuk opini-opini dari kita gitu. Nah, jadi karena kita mengenal itu sampai akhirnya kita menghubungkan gitu, dimana sebetulnya semua ini buat jadi pelajaran kita semua gitu, ya kan? Kalau ada hal-hal yang terjadi seperti ini, ya pasti seperti saya bilang, ada asap pasti ada apinya gitu. Jadi kelakuan seseorang atau perilaku seseorang itu yang kita bahas. Kenapa dia jadi seperti itu gitu. Nah, kita justru mau memilah. Kalau bicara kasusnya dia dengan orang ketiga tersebut, ya diproses, harus diproses. Nggak ada masalah gitu. Kita tidak membela si pelakunya atau orang ketiganya gitu. Jadi di sini yang kita tekankan, kita kedepankan untuk jadi pembahasan. Karena menjadi pertanyaan di kita, kenapa ini anak jadi seperti ini gitu loh. Awalnya kita mempertanyakan, kenapa gitu loh. Ada apa dengan dia, latar belakang keluarganya, yang karena kita kenal latar belakang keluarganya. Dalam hal ini ya kita kenal ibunya ya. Kita kenal ibunya, jadi kita tahu. Dan akhirnya terbentuk pendapat-pendapat pribadi atau pendapat-pendapat orang perseorangan bahwa oh mungkin karena begini, oh mungkin karena begitu gitu, karena keluarganya begini, karena dia mengalami kehidupan yang seperti ini, seperti itu. Bukan bermaksud untuk menyalahkan, apalagi menyalahkan secara sepihak, misalnya oh ini salah ibunya atau apa segala macam. Enggak begitu. Tapi di sini sorry, saya bukan orang yang pintar ngomong dan bukan orang yang untuk menyelesaikan atau untuk membuat VT seperti ini saya scroll, cari referensi, cari ini, membandingkan ini. Tidak, saya hanya bicara secara umum bahwa kehidupan manusia itu dia ada plus minus, ada kemungkinan-kemungkinannya, dan ini kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja mengakibatkan sampai Loli jadi seperti ini. Itu yang kita bahas gitu. Dimana ya kita hanya bicara case-nya tentang Loli. Mungkin lain lagi kalau kita bicara tentang Nita, tentang Desi, tentang siapa lagi, Rosa, Risi, Rusu. Ya, itu akan lain lagi ceritanya. Nah, ini kita fokus bicara tentang Loli dan kasusnya sebetulnya
tidak pernah ada hubungannya kita bicara ya. Jadi kita bicara tentang pribadinya Loli sendiri, secara mental, latar belakang kehidupannya, itu yang kita bahas ya. Kalau bicara tentang mau menyalahkan siapa-siapa, tidak ada juga bermaksud untuk menyalahkan siapa-siapa. Tetapi di sini sudah barang tentu harus kita bisa bijak untuk melihat bahwa perkembangan atau terjadinya sesuatu terhadap seseorang itu ada sebabnya gitu loh, sampai mengakibatkan hal tersebut gitu. Jadi jangan juga terus dalam hal ini mungkin yang saya tangkap bahwa kita jangan menyalahkan juga si ibunya, bahwa ibunya sudah berjuang, sudah berusaha. Ya, untuk saat ini dia berjuang dan berusaha gitu loh. Tetapi untuk yang kemarin-kemarin, di samping itu juga hal seperti ini bukan untuk dikonsumsi publik. Di mana itu yang namanya aib bisa diumbar gitu kepada halayak ramai, kepada umum? Ada? Mungkin seperti kalau Anda pernah mengalami hal yang sama, mungkin apakah Anda setuju kalau ibu Anda gitu mengumbar-ngumbar gitu hal-hal yang sebetulnya bisa dibilang cukup privacy di dalam satu rumah, yang seharusnya ada permasalahan di dalam sebuah rumah, jangan sampai masalah itu keluar dari pagar ya. Jadi ini juga ya mohon dipahami. Kalau mau dibahas, saya bukan orang yang pinter untuk cari-cari referensi, terus membanding-bandingkan, mengcompare misalnya permasalahan ini dengan ada masalah lain, dengan ini apa segala macam. Tidak, kita bicara secara umum dan kita fokus terhadap Loli. Karena kita kenal Loli, walaupun hanya lewat media sosial, kita kenal ibunya, kita kenal mungkin ya keluarganya secara tidak langsung, karena ya memang latar belakang kehidupannya dan kehidupan sehari-harinya banyak diumbar di media sosial. Jadi ini sudah jadi konsumsi publik. Kenapa jadi dibahas? Kalau memang jangan dibahas, lu nebeng kan, pengen ngetop, pengen tenar, pengen apa segala macam, silahkan Anda mau bilang apa. Tetapi media sosial ini dipersiapkan atau diberikan kepada kita untuk menjadi acuan, untuk menjadi contoh, untuk bisa membuat kita mungkin yang mempunyai talenta atau apa, membagikan hal-hal yang positif kepada masyarakat atau kepada netizen, bukan membagikan hal-hal yang bodoh. Dari mana ya ini bahasnya ya? Oke. Disclaimer, konten ini dibuat bukan untuk membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak, melainkan untuk keperluan edukasi berdasarkan analisa secara psikologis dari apa yang aku ketahui dan aku alami sebagai psikolog. Apa yang kita lihat terkait dengan kasus LM tentu bukanlah kasus yang sesederhana terkait dengan bucin ataupun toxic relationship aja. Kasus ini melibatkan lebih banyak aspek yang sifatnya lebih kompleks dan juga lebih mendalam. Ada hal-hal lain yang bisa kita bahas di sini, terkait dengan proses regulasi emosi, terkait dengan hubungan antara orang tua dengan anak, juga terkait dengan komunikasi di dalam keluarga. Seharusnya di usia tersebut, LM diharapkan sudah bisa meregulasi emosinya dengan lebih baik. Bisa saja LM selama ini tidak punya tempat yang tepat untuk bisa mengekspresikan emosinya, atau mungkin tidak ada orang yang bisa menampung emosinya secara tepat, sehingga ia cenderung melampiaskan emosinya kepada orang-orang yang belum tentu pada dasarnya juga bisa memvalidasi emosinya. Hubungan antara orang tua dengan anak memberikan peran yang cukup besar terhadap kepribadian dan proses tumbuh kembang seorang anak. Seringkali faktor lingkungan ataupun tuntutan dari sekitar, belum lagi peran sosial media yang memberikan pengaruh besar juga sehingga komunikasi ini tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, sehingga melibatkan lebih banyak orang, dan kalau sudah lebih banyak orang yang terlibat, otomatis akan membuat lebih banyak kesalahpahaman juga. Dan please, buat kita yang cuma tahu berita ini atau cuma lihat hal ini dari sosial media, yuk belajar untuk nggak ngejudge siapa-siapa, belajar untuk bijak dalam berkomentar dan memberikan pendapat.